Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Pada video kali ini admin akan berbagi informasi mengenai postingan terbaru dari Dirjen GTK, yaitu dimana di sana diposting bahwa Menteri Pendidikan itu berkomitmen dalam memenuhi kuota P3K tahun 2022 itu sebanyak 1 juta P3K di tahun 2022. Nah, maka ini skema terbaru yang akan diterapkan nanti untuk memenuhi kebutuhan P3K 1 juta di tahun 2022. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dimana di sini ada postingan ya, ini postingan terbaru dari Dirjen GTK ya, dimana di sini dikatakan bahwa Kemendikbudristek memperjuangkan perubahan terpenting, yaitu agar para guru honorer yang sudah lulus ambang batas passing grade seleksi tahun 2022 agar diprioritaskan mendapatkan formasi, serta agar pemerintah pusat dapat mengajukan formasi guru P3K untuk minimalisir itu terkait formasi di daerah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita sudah tahu bahwa di mana seleksi P3K tahap yang ketiga itu akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Nah, di mana di sini juga ada komitmen pernyataan bahwa pemerintah pusat dapat mengajukan formasi guru untuk meminimalisir isu terkait formasi di daerah. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke skemanya di sini bahwa ini rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional, di mana nanti di seleksi P3K tahun 2022 itu bisa tercapai target bahwa 1 juta guru itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa lulusan passing grade itu akan diprioritaskan ya, diprioritaskan utama, di mana diprioritaskannya itu di tahap yang ketiga, karena sisa formasi di tahap ketiga itu sebanyak 2000 lebih, sedangkan yang lulus passing grade di tahun 2021 itu tanpa formasi itu sebanyak 1930 ya, 954 formasi yang guru honorer yang lulus passing grade akan tetapi tidak dapat formasi. Nah, itu akan nanti di tahap yang ketiga ya, tahap yang ketiga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana skema untuk pengangkatan pemenuhan kebutuhan guru honorer untuk mencapai target 1 juta ASN P3K. Nah, karena di sini yang pertama itu lulus passing grade itu memang otomatis nanti yang ini yang guru THK 2, guru negeri, honorer negeri, guru honorer swasta, dan guru yang sudah PPG itu termasuk di dalam yang lulus passing grade, di mana guru swasta itu sebanyak 4.000 orang lebih ya, 4.000 guru swasta. Nah, dimana informasi terbarunya bahwa guru swasta ini diberikan mengajar di sekolah induknya di dalam masa transisi selama 1 tahun. Nah, selesai itu baru dia bisa akan dipindahkan di tempat dia mengambil formasi. Nah, seperti itu. Nah ya teman-teman. Nah, ini menjadi prioritas utama di tahap yang ketiga. Nah, kita lanjut di sini. Nah, selain itu juga di tahap seleksi tahun 2022 itu ada guru yang belum lulus di tahun 2021 itu akan terakomodir di seleksi P3K tahun 2022 ya teman-teman, dimana di sana ada guru THK 2. Nah, dimana nanti guru THK 2 ini akan mendapatkan prioritas khusus ya, dikhususkan di seleksi P3K tahun 2022, dimana nanti model seleksinya itu akan dibedakan antara guru honorer negeri, guru honorer swasta yang non THK 2 maupun yang sudah PPG.
Nah, kita tunggu regulasi terbaru dari Kemenpan RB bagaimana pengkhususannya untuk guru THK 2 ini, bahwa kita tahu bahwa guru THK 2 ini lebih dari ngajarnya itu 35 tahun ke atas ya, lebih dari 35 tahun ke atas. Nah, ini nanti kemungkinan besar nanti ini ketika formasinya dibuka dia akan menempati posisinya. Nah, makanya itu yang fungsi dari pemerintah pusat untuk mengajukan formasi di daerah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, di sini yang kedua itu guru honorer negeri yang masuk Dapodik. Nah, di sini guru honorer negeri yang masuk Dapodik ini yang belum lulus di seleksi tahun 2021, di mana guru honorer negeri yang masuk Dapodik itu yaitu dari tahun 2012 sampai 2021. Nah, minimal itu guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik sudah mengabdi itu selama 3 tahun. Nah, kemungkinan besar nanti akan mendapat afirmasi khusus ya, sehingga bisa dibedakan mana yang THK 2 perlakuannya khusus, mana yang guru honorer negeri yang lebih mengabdi itu di atas 35 tahun itu akan dikhususkan juga. Nanti kemungkinan afirmasi akan dibedakan dengan guru honorer negeri yang belum mengabdi di bawah 3 tahun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pelamar baru Dapodik New. Nah, di sini ya, itu ada guru honorer negeri, ada guru honorer swasta, dan yang sudah PPG. Nah, kita lihat di sini bahwa guru honorer negeri di bawah 3 tahun. Nah, informasinya bahwa untuk seleksi P3K tahun 2022 ini dikhususkan untuk guru honorer negeri ya teman-teman. Nah, dimana untuk guru honorer swasta yang di bawah 3 tahun itu nanti ada tambahan ya, yaitu surat izin dari yayasan, sehingga mereka bisa ikut seleksi P3K tahun 2022. Tanpa ada surat izin yayasan itu, maka guru honorer swasta ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang lulusan PPG atau guru yang baru lulus langsung ikut profesi PPG 1 tahun. Nah, ini ya, guru honorer negeri di atas 3 tahun dengan guru honorer negeri di bawah 3 tahun itu nanti juga akan dibedakan ya, afirmasinya akan dibedakan, sehingga nanti tidak ada bentrok tempat seleksi, tempat formasi untuk mereka yang baru melamar atau baru masuk mengabdi dengan yang sudah lama mengabdi. Intinya di sini untuk seleksi P3K tahun 2022 itu diutamakan masa pengabdian ya teman-teman. Nah, dimana kita tahu THK 2 ya, THK 2 itu dikhususkan ini yang 35 tahun ke atas ya, dan yang lebih dari 3 tahun ke atas itu dikhususkan. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Tapi sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.